Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional, di mana pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat tanda akar di dalamnya. Akar yang dimaksud di sini merupakan akar kuadrat. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Serta siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Prosedur dalam menentukan himpunan penyelesaiannya cukup mudah. Yang pertama, bentuk akar tidak boleh negatif. Dan yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, tentukan daerah yang dilewati oleh semuanya. Serta yang terakhir adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal pertama, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X min 3 kurang dari 2. Sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan bahwasannya prosedur yang pertama adalah bentuk akar tidak boleh negatif. Ya, maksudnya adalah bentuk akar itu haruslah 0 atau lebih dari 0. Oke, kalau kita tuliskan akarnya berarti kan akar X min 3 ya. Itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kan tidak boleh negatif. Kalau tidak boleh negatif berarti harus bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita selesaikan menjadi X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Dari mana bisa seperti ini? Kuadratkan kedua ruas. Ya, X min 3 nya dikalikan X min 3 sehingga hilang akarnya, dan 0 juga dikalikan 0. 0 kalikan 0 kan menjadi 0. Jadi akar X min 3 itu kalau dikuadratkan jadi X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga X nya itu akan menjadi lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 3. X nya lebih dari atau sama dengan 3. Prosedur yang kedua ialah kuadratkan kedua ruas. Oke, kita tulis dulu di sini pertidaksamaannya. Akar dari X min 3 lebih dari 2. Kurang dari 2 maksudnya. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruas. Yang kirinya kita kuadratkan, yang kanannya juga kita kuadratkan, sehingga akar X min 3 dikuadratkan jadi X min 3 kurang dari 2 kuadratnya jadi 4, sehingga X nya menjadi kurang dari 4 ditambah 3 atau X kurang dari 7. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerah yang dilewati oleh keduanya. Maksudnya keduanya ialah oleh X lebih dari atau sama dengan 3, dan yang keduanya X kurang dari 7. Kira-kira daerah mana ya? Kita tulis dulu nih. Yang pertama, yang ini dulu. X lebih dari atau sama dengan 3. Kita tulis dulu 3-nya di sini. Lebih dari atau sama dengan. Berarti karena ada sama dengannya, kita pakai selang tertutup. Lalu ke arah kanan. Sekarang kita bikin garis bilangan yang kedua. Kenapa dibikin 2 seperti ini? Biar mudah melihatnya. 7 berarti di sini ya. Sekitar di sini. Yang jelas kanannya 3 berarti. Lalu kurang dari 7. Kalau kurang dari kan berarti ke kiri dan pakai selang terbuka karena tidak ada sama dengannya. Nah, ke sini. Berarti kira-kira daerah yang dilewati oleh yang X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari 7 yang mana? Tentu saja yang tengah ini ya. Kita tarik dulu garis ini, garis hayal. Nah, berarti kan ini daerahnya nih. Berarti kalau kita tulis daerahnya adalah X-nya itu lebih dari atau sama dengan 3 ya, ini, dan kurang dari 7.
Ini himpunan penyelesaiannya. Contoh soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Langkah pertama sama seperti tadi. Sebenarnya soal-soal dalam himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional itu cukup monoton karena prosedurnya selalu seperti itu. Jadi cukup mudah dikategorikannya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, bentuk akar tidak boleh negatif. Berarti karena ini ada dua bentuk akar, maka satu-satu harus kita pastikan bahwa itu tidak negatif. Akar X min 1 tidak negatif berarti artinya lebih dari atau sama dengan 0. Kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi X min 1 lebih dari 0, sehingga X nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini daerah yang pertama. Yang kedua, akar 3 min X nya pun nggak boleh negatif, berarti harus lebih dari atau sama dengan 0, sehingga menjadi kalau dikuadratkan menjadi 3 min X lebih dari atau sama dengan 0, min X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, ini karena X nya itu negatif berarti harus kita kalikan negatif, sehingga jadi X terus tanda lebih dari atau sama dengan yang berubah jadi kurang dari atau sama dengan, terus min 3 nya berubah jadi 3. Lalu langkah kedua adalah kuadratkan kedua ruas. Berarti X min 1, akar X min 1 lebih dari akar 3 min X, kita kuadratkan sehingga menjadi X min 1 lebih dari 3 min X. Kita tulis lagi, X min 1 lebih dari 3 min X. Sekarang yang punya koefisien X bergabung dengan yang punya koefisien X, begitupun sebaliknya. X plus X lebih dari 3, min 1 nya pindah jadi plus 1 sehingga menjadi 2X lebih dari 4, X lebih dari 4 per 2 sehingga X lebih dari 2. Ini daerah yang ketiga. Lalu langkah ketiganya adalah kita cari daerah yang dilewati oleh semua daerah. Yang pertama, 1 itu berarti di sini ya. Lebih dari atau sama dengan 1 berarti selangnya tertutup ke arah kanan. Oke. Terus daerah yang keduanya, X kurang dari atau sama dengan 3. 3 berarti yang sekitar sini aja. Kurang dari atau sama dengan 3 berarti kalau kurang dari ke arah kiri dan selang tertutup karena ada sama dengannya. Yang selanjutnya adalah X nya lebih dari 2. 2 berarti sekitar sini ya. Lebih dari 2 berarti selangnya terbuka ke arah kanan. Nah, sekarang daerah mana yang dilewati oleh semua daerah ini? Kita tarik garis hayalnya. Berarti ini irisannya nih. Nah, berarti kan ini daerah yang dilewati oleh semua daerah nih. Kita tinggal tuliskan ini, menjadi notasinya adalah X lebih dari 2 ya. 2-nya nggak termasuk nih. Lebih dari 2 karena ini selang terbuka, lalu kurang dari atau sama dengan 3. Ini berarti himpunan penyelesaiannya. Contoh soal ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat min 4 kurang dari akar X plus 8. Seperti biasa langkahnya adalah pastikan bentuk akar tidak boleh negatif. Berarti pastikan akar X kuadrat min 4 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga jika dikuadratkan kedua ruas jadi X kuadrat min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita cari faktor dari X kuadrat min 4 ini.
sudah dijelaskan sebelumnya dalam video tentang bagaimana menentukan faktor dan akar dari persamaan kuadrat. Singkat cerita, kita dapat min 2 dan 2 sehingga jadi X min 2 X plus 2, sehingga titik ujinya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2 ya. Ini yang kita jadikan titik uji. Terus yang keduanya, kita pastikan bahwa X plus 8 juga itu harus lebih dari atau sama dengan 0, tidak boleh negatif. Berarti jadi X plus 8 lebih dari atau sama dengan 0, berarti X lebih dari atau sama dengan min 8. Ini daerah yang kedua. Lalu langkah keduanya adalah kuadratkan kedua ruas. Berarti akar X kuadrat min 4 kurang dari akar X plus 8 nya kita kuadratkan kedua ruas, sehingga menjadi X kuadrat min 4, akarnya seakan-akan hilang, dan X plus 8. Jadikan satu ruas semua, kita pindahkan ke sebelah kiri semua aja ya. Jadi X kuadrat, X nya pindah jadi min X, min 4, plus 8 nya pindah jadi min 8 kurang dari 0, sehingga jadi X kuadrat min X min 12 kurang dari 0. Nah, ini mencari faktor dan akar lagi ya. Singkat cerita, ini jadi min 4 dan 3, karena min 4 kali 3 min 12, min 4 tambah 3 min 1, sehingga jadi X min 4 X plus 3 kurang dari 0. Sehingga kalau kita buat titik uji, yang pertama titik ujinya adalah X sama dengan 4, atau yang kedua X sama dengan min 3. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan semua daerah, lalu kita tentukan irisan dari semua daerah tersebut. Yang pertama yang ini dulu ya, X min 2 kali X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita buat dulu garis bilangannya. Di sana berarti titik ujinya min 2 dan 2, berarti ini min 2, di sini 2. Oke, sekarang kita cek daerahnya apakah positif ataukah negatif. Misalkan yang paling mudah deh, kita cek oleh 0 ya, kita ganti X yang di sini oleh 0. Bagaimana berarti hasilnya? 0 kuadrat min 4. 0 min 4 berarti min 4. Artinya daerah yang memuat 0 itu hasilnya akan negatif ya, karena 0 kan diantara min 2 dan 2, berarti di sini daerah negatif. Nah, singkat cerita adalah kalau misalkan ini negatif, berarti selang-seling ini positif, ini positif. Nah, itu cara cepatnya ya. Lalu yang kita inginkan daerah mana? Daerah yang lebih dari atau sama dengan 0. Daerah yang lebih dari atau sama dengan 0 kan daerah yang positif dan daerah 0 ya. Berarti ini karena ada sama dengannya, kita pakai sama dengan sini, terus ke arah kiri karena arah kiri itu positif. Mana lagi daerah positif? Yang 2 ke kanan. Oke, ini daerah yang pertama. Yang kedua, min 8. Nah, titik ujinya min 8, lalu di sini lebih dari ya. Lebih dari atau sama dengan min 8, berarti selangnya tertutup karena ada sama dengannya, terus ke arah kanan. Nah, lalu selanjutnya daerah berikutnya adalah yang ini, X min 4 kali X min 3 kurang dari 0. Kita bikin lagi. Titik ujinya min 3. Min 3 itu berarti di sini ya. Sini ya. Tuh, ini kan min 2 ya. Sini min 8 berarti min 3 sekitar tengah-tengah sini. Lalu 4. 4 itu berarti di sini. Ini mintanya gimana kurang dari 0. Nah, kita cek dulu daerahnya. Pakai 0 juga saja ya, biar mudah. Kita substitusi 0 ke pertidaksamaan ini. 0 kuadrat 0, ini min X min 0, berarti sisanya adalah min 12. Min 12 itu kan negatif ya.
berarti ini daerah negatif. Terus selang-seling. Nah, lalu ini mintanya daerah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 kan berarti daerah yang negatif ya. Seperti ini. Selangnya terbuka. Nah, setelah itu bagaimana? Kita tentukan daerah yang dilewati oleh semuanya. Ya, mana daerah yang dilewati semuanya? Ketikkan pertama yang ini nih. Daerah yang diantara -3 dan -2 nih. Nah, ini daerahnya. Ya. Yang kedua mana lagi? Ada lagi ya, ini nih. Nah, arsir juga. Berarti daerah yang pertama adalah X-nya itu lebih dari -3. Tidak ada sama dengannya ya, karena ini tidak termasuk nih. Dan kurang dari atau sama dengan yang ini -2. Atau X-nya itu lebih dari 2 kurang dari, lebih dari sama dengan ya, ada sama dengan ini, kurang dari 4. Nah, ini himpunan penyelesaiannya.